Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya menjelaskan cara penggunaan aplikasi buku HRL. Aplikasi ini dibuat nama HRL dari singkatan nama anak saya yaitu Hazel Roldan Laikaisa. Apa sih aplikasi buku HRL ini? Aplikasi buku HRL ini adalah sebuah aplikasi buku pelajaran offline. Aplikasi ini saya buat karena banyaknya buku pelajaran yang sudah rusak, belum lagi adanya kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka, sehingga buku pelajaran siswa kurikulum Merdeka belum ada di pasaran atau masih terbatas. Baik, dalam aplikasi HRL ini ada kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan pada aplikasi buku HRL ini adalah terdapat banyak jenis buku pelajaran. Itu semua buku pelajaran ada tersedia. Yang kedua, tidak memerlukan jaringan internet atau disediakan dalam bentuk offline. Yang ketiga, tidak membutuhkan aplikasi tambahan, hanya cukup menginstal aplikasinya, maka aplikasi ini langsung bisa dibuka. Selain di kelebihan, aplikasi ini ternyata juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah memerlukan sebuah perangkat handphone untuk menginstal aplikasi ini. Yang kedua, memiliki kapasitas yang besar karena muatan aplikasi ini mencapai 2 GB per aplikasi. Terus bagaimana sih cara penggunaan aplikasi ini? Yang pertama adalah harus mendownload atau install dulu aplikasi ini di handphone. Nanti akan saya sediakan linknya untuk mendownloadnya. Yang kedua, setelah diinstal silakan buka aplikasi buku HRL-nya. Ya, ini sudah saya sediakan buku kelas 4, HRL kelas 4. Ini berarti memuat buku pelajaran kelas 4 ya. Ada ucapan selamat datangnya di media pembelajaran SDN 18 Menukal. Lalu muncul media pembelajaran, lalu ada start yang berkedip kelas 4. Nah, untuk menuju ke menu buku pelajaran, silakan tekan tombol start-nya. Maka akan muncul ke buku yang akan kita buka. Media pembelajaran kelas 4 itu ada buku matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama Islam, dan IPAS yang sudah tersedia saat ini. Setelah muncul menu ini, silakan kita akan memilih buku mana yang akan kita pelajari. Jika ingin mempelajari matematika, silakan klik tulisan matematikanya. Jika ingin belajar buku bahasa Indonesia, silakan klik bahasa Indonesianya, sama bahasa Inggris, agama Islam, dan IPAS seterusnya. Nah, kita contohkan salah satunya, kita klik buku matematika, kita tekan tombol matematikanya, maka akan muncul buku matematika kelas 4. Nah, untuk merubah halaman, untuk ke halaman seterusnya, cukup geser dari kanan ke kiri, maka akan berubah. Nah, selanjutnya ada kata pengantar, prakata, terus ada bilangan dan perhitungan, nanti daftar isi. Nah, ini adalah bab pertama, itu bilangan caca besar, sampai seterusnya. Halaman 7, terus ada halaman sampai ke beberapa halaman. Nah, bagaimana jika kita ingin kembali ke halaman sebelumnya? Jika ingin kembali ke halaman sebelumnya, cukup geser dari kiri ke kanan, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, selesai belajar matematikanya dan ingin belajar ke pelajaran yang lainnya, maka silakan kita tekan tombol home yang ada di pojok kiri atas. Maka jika ditekan, dia akan kembali ke start lagi. Maka kita tekan lagi ke tombol startnya, maka akan kembali ke menu pelajarannya. Maka sama, kalau kita ingin belajar bahasa Indonesia, silakan tekan bahasa Indonesia, maka yang muncul adalah buku bahasa Indonesia. Sama seperti tadi, kalau sudah muncul bahasa Indonesia,
Silakan untuk halaman selanjutnya, geser dari kanan ke kiri. Maka akan muncul kata pengantar, prakarta, ada apa di buku ini, sampai seterusnya, daftar isi. Lalu bab 1 sudah besar. Sama seperti tadi ya. Ke halaman ini adalah satu buku penuh. Satu buku utuh. Nah, sama seperti tadi. Kalau juga ingin kembali ke pelajaran yang lain, silakan tekan tombol home di pojok kiri atas. Maka akan kembali ke start lagi. Nah, sama juga dengan bahasa Inggris. Sama, buku pelajaran bahasa Inggris yang kelas 4. Terus kita tombol start lagi bagi agama Islam, maka akan muncul pelajaran agama Islam. Terus kembali ke home lagi, tekan tombol startnya, klik IPAS-nya, maka keluarnya adalah buku IPAS. Baik, itulah sedikit tutorial saya cara penggunaan aplikasi buku HRL. Semoga kedepannya aplikasi ini dapat diperbaiki kembali dan dapat berguna bagi pendidikan di Indonesia. Terima kasih.